Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel saya pribadi Ahmad Abu Yusuf alias AAY. Mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam situasi dan kondisi apapun, karena kesehatan itu nomor satu. Kisah ini tentunya terjadi di tahun 2011 silam. Dan kisah ini pastinya adalah kisah nyata yang saya alami sendiri di tahun tersebut. Harapannya bisa bermanfaat dan intinya buat pelajaran baik dari saya pribadi ataupun untuk nantinya anak cucu saya ke depannya. Terlebih lagi ketika Anda yang menonton maupun mendengarkan video ini mendapatkan manfaatnya, saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Singkat cerita, di tahun 2011, kurang lebih di akhir tahun ya, untuk bulannya saya lupa. Di situ dimana posisi saya atau bertempat di salah satu workshop. Workshop itu artinya adalah di sebuah tambang batu bara di PT Pama Persada Nusantara, di mana perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan tambang terbesar di Asia Tenggara. Workshopnya itu workshop SSE pada saat itu. Kalau saat ini kan menjadi PSE. Nah, di kala itu kejadiannya kurang lebih setelah sholat Asyar. Jadi setelah sholat Asyar, saya melanjutkan pekerjaan dan saya posisinya di bawah unit. Unitnya itu Nissan, cuman saya lupa itu fuel truck atau water truck atau apa saya lupa. Nissannya yang moncong panjang warna oranye itu, TZ berapa gitu ya, serinya kalau di Pama. Nah, kemudian dari situ ada bergetar handphone saya. Handphone saya Motorola E338 kalau saya tidak salah. Nah, di situ bergetar, kemudian saya lihat handphone saya, ternyata memang ada panggilan masuk. Dan panggilan tersebut memang sudah ada namanya, yaitu saya tulis Pama HO. Secara ya kan, saya ini kan adalah mekanik Pama pada saat itu, lalu mendapatkan telepon dari Pama HO ya pasti takut. Saya takut nih, ini ada masalah apa ya? Perasaan saya tidak memiliki masalah begitu ya. Sedangkan saya juga kan di lapangan, itu ada atasan saya juga tidak ada masalah. Kenapa Pama HO menelpon saya gitu? Ya berbagai macam lah pikiran, atau mungkin saya mau di PHK, atau salah mungkin saya, atau dari mana hal mana, atau mungkin uji kompetensi tidak naik dan sebagainya. Tapi anehnya Pama HO artinya kan Jakarta gitu ya. Dan memang kami pada saat mulai direkrut Pama, kita juga disuruh menyimpan nomor Pama HO. Nah, ternyata ketika saya angkat nih ya, awalnya dengan rasa ketakutan saya angkat. Halo, selamat sore. Lalu dijawablah selamat sore. Ini dengan Bapak Ahmad Abu Yusuf. Jelas banget menyebut nama lengkap saya. Iya bener Mbak, karena perempuan. Saya bilang Mbak, kemudian Mbaknya itu otomatis berubah. Nggak jadi Pak lagi, jadi Mas. Begini Mas, Masnya kenal nggak dengan saudara Bagja Hadinata? Lalu seketika saya berubah. Yang awalnya saya takut buat diri saya sendiri. Saya melihat ini rasa ketakutan ini dengan terkait Bagja Hadinata. Nama Bagja Hadinata memang dia adalah sebenarnya satu angkatan dengan saya dan boleh dikatakan kayak sahabat. Kami memang mungkin di antara teman-teman Pama saya paling terdekat dengan dia. Nah, kemudian dari omongan itu saya bilang, "Iya, saya kenal, Mbak." Lalu Mbaknya menceritakan secara detail bahwa begini, Mas. Begitu lagi ya, yang kedua kalinya saudara Bagja Hadinata ini mengalami kecelakaan tunggal di daerah Matraman. Begitu ceritanya. Dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision. Itu jelas banget, detail banget. Dan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia di tempat. Nah, itu saya benar-benar gak bisa ngomong apa-apa sih. Gemeter. Lalu saya bilang, benar seperti itu infonya Mbak? Iya benar seperti itu Mas. Saya tarik nafas sejenak, kemudian saya bilang, terus bagaimana Mbak? Begini Mas, di antara beberapa data, kami melihat saudara Bagja Hadinata ini alamat yang dicantumkan di database karyawan, ini alamatnya di daerah Sungai Danau. Nah, di sana nomornya tidak aktif lagi yang tertera atau dicantumkan di alamat. Nah, di situ entah itu nomor siapa kita tidak tahu, infonya seperti itu. Kemudian, alamat Mas Yusuf ini kalau dilihat nggak begitu jauh dengan alamat Bagja Hadinata. Dan di nomor panggilan terakhir
sebelum kecelakaan atau sesudah kita tidak tahu. Yang jelas panggilan terakhir di handphone Bagja Hadinata itu adalah nomor Mas Yusuf. Bertuliskan kontaknya Yusuf Pama. Dan disitulah makanya kami menghubungi Mas Yusuf. Itu infonya dari HO. Lalu saya udahlah, ya Mbak. Oke, benar, Bagja teman saya jelaskan seperti itu. Kemudian bagaimana nih kelanjutannya? Saya harus seperti apa? Lalu dari HO minta tolong kepada Mas Yusuf supaya Mas Yusuf bisa mendatangi jenazahnya yang ada di Rumah Sakit Danusalak, rumah sakit terdekat dengan kejadian. Dan nanti segala izin Mas Yusuf akan kami izinkan dari pusat, akan follow up ke Jobset, ke atasan Mas Yusuf. Oke, saya terima. Langsung saya ngomong ke atasan saya paling terdekat, yaitu Bapak Yuni. Dan sama Bapak Yuni langsung diizinkan. Kemungkinan beliau sudah mendapatkan follow up dari HO. Lalu setelah saya pulang, kurang lebih maghrib ya, setelah maghrib saya langsung datang ke mes. Dengan di situ yang intinya sudah diarahkan, saya nanti ke mes bertemu dengan beberapa orang. Saya lupa juga nama-namanya. Intinya memang adalah dari tim PAMA. Baik dia itu adalah dari GL-nya almarhum Bagja, ada juga atasannya, entah kabak atau apa. Ada juga dari CSR, ada juga dari HRD. Nah, di situ ngumpullah kami dan akhirnya kami berangkat menggunakan Toyota Innova milik kantor. Kami langsung menuju malam itu, menujunya adalah di Rumah Sakit Danusalak, di mana di situ dekat dengan kejadian. Nah, memang dari beberapa masyarakat juga yang menolong, ikut andil banyak sekali masyarakat infonya seperti itu. Cuman memang dari HO menelpon saya dikarenakan panggilan terakhir dari almarhum Bagja itu adalah nomor saya. Kemudian sampai di Rumah Sakit Danusalak malam itu. Nah, di situ saya kaget. Yang kaget lagi ketika kita bersama tim PAMA, saya paling depan, Rumah Sakit Danusalak saya jalan kaki, paling depan pokoknya di antara tim yang lain, itu saya bertemu dengan bapak saya malahan. Beliau memang bapak angkat saya, bukan bapak kandung saya, tetapi sudah seperti halnya seorang bapak dengan anak. Dan saya juga ikut beliau lama. Saya masuk PAMA pun akhirnya, atau terakhir saya juga masih di tempat beliau. Baru baju-baju saya pun masih di rumah beliau. Yang saya kagetkan adalah, bapak angkat saya ini, setahu saya beliau ini bekerja di PTP, bidang perkebunan karet. Tapi kenapa beliau malam itu sebagai seorang perawat di Rumah Sakit Danusalak? Itu baru saya tahu pada saat itu ya. Benar-benar tidak tahu selama ini bertahun-tahun begitu. Ternyata beliau memang Masya Allah luar biasa bekerja di dua tempat. Dan beliau langsung bilang, mau ngambil jenazah siapa? Bagja. Bapak saya langsung ngomong seperti itu, bapak angkatnya. Bapak angkat saya, lalu saya bilang, iya pak. Baru aja dibawa, paling sekitar 10-15 menit mereka sudah berangkat. Dibawa ngakunya si kakaknya. Saya bingung, sedangkan kakaknya yang diceritakan oleh almarhum Bagja waktu masih akrab dengan saya, dulu sering ketemu, itu adalah di Sungai Danau. Masa dari Sungai Danau datang cepet banget. Kemudian ya udahlah. Kemudian saya pamit dengan bapak saya, tapi saya mau nanya itu ke bapak saya, Pak, kok sampai bisa di sini gitu? Udah, nanti gampang kalau cuti bapak ceritain. Akhirnya ya udah, saya disuruh pergi sama bapak saya. Kita langsung menuju yang istilahnya awalnya tidak tahu nih, kita mau menuju ke rumah langsung jenazah, tapi kita tidak tahu kabarnya. Cuman dari tim ini, salah satu di antara tim yang kalau saya tidak salah masih FGDP ya, atau mungkin masih baru, fresh graduate kalau di PAMA itu istilahnya, saya lupa mas siapa, dia dapat info nih bahwa ini alhamdulillah kita dapat info langsung dari kakaknya Bagja. Nah, kakaknya Bagja ini yang menyatakan bahwa Bagja akan dimakamkan di Banjarbaru, bukan di Sungai Danau. Nah, saya bingung lagi, kok bisa ya? Padahal setahu saya di Sungai Danau gitu. Tapi ternyata kok bisa sih mas? Dan kemudian saya minta lihat ya nomor kontaknya dan sebagainya di Banjarbarunya. Ternyata dia bilang kakak Bagja yang lainnya lagi. Ternyata Bagja memiliki kakak kandung yang tidak hanya satu. Yang di Sungai Danau itu ada, yang di Banjarbaru ada. Cuman memang kalau Bagja ini mulai dari awal ikut kakaknya di Sungai Danau. Dan kemudian kami tidak jadi ke rumahnya, ke rumah jenazah. Jadi kita ke office di Landasan Ulin Banjarbaru dekat bandara sana. Dekat bandara Samsudinur. Kita di sana dan kita juga menginfokan kepada keluarga almarhum Bagja bahwa kita akan besok pagi ke sana minta tolong supaya kita itu intinya masih bisa melihat almarhum dan kita ikut menyemayamkan almarhum. Lalu di sana sepakati
Dan malamnya ini saya tidak tidur langsung, karena kami juga atau saya bersama tim dari Adaru, Pama Adaru ini tidak saling mengenal. Ya, akhirnya ngobrol-ngobrol, kenalan lebih dekat, dan bahkan mereka semua rata-rata adalah atasan. Saya sendiri yang mekanik. Lalu di situ ditanyakan beberapa hal lah. Kamu kok bisa akrab sama Bagja? Bagaimana ceritanya? Ya sedikit panjangnya saya ceritakan bahwa saya memang satu angkatan. Kemudian di perjalanan kami sebelum pendidikan di Bontang itu, kebetulan saya duduk bersama Bagja dalam satu bis. Rata-rata adalah satu baris bangku itu dua orang. Dan saya kebetulan bersama dengan Bagja. Jadi kami mulai diakrabkan dalam hal konteks duduk bareng itu awalnya. Kalau pada saat kami berangkat dari Mes Landasan Ulin menuju ke Tanjung dulu, baru ke arah Bontang, itu ya belum kenal banget. Kenapa lebih akrab lagi? Dikarenakan ada sebabnya. Saya ini orangnya pemabuk. Mabuk darat, mabuk laut, mabuk udara. Jadi ketika di jalan, ini yang paling nggak terhitung ya. Saya mabuknya berapa kali saya tidak menghitung. Banyak lah intinya. Itu Bagjalah yang banyak menolong saya. Itu kami belum kenal akrab. Nomor pun bahkan baru bertukar nomor di situ. Di bis itu pun tidak langsung ya. Ketika saya dengan Bagja belum bertukar nomor karena kita duduk bareng. Tiba-tiba saya muntah. Itu dengan sigapnya Bagja ngambil kresek atau plastik. Lalu langsung dikasihkan ke saya. Saya suruh mengadahkan kemuntahan saya ke plastik. Dan dia langsung memijit leher saya. Kemudian dari pijitan ini dan bekas muntahan saya pun dia ikat dan dia yang membuang. Tidak terlebih lagi dari itu, dia juga memberikan banyak yang istilahnya hiburan supaya saya tidak mabuk. Kemudian dia juga tidak lupa memberikan minyak angin supaya ya istilahnya lebih enak perutnya. Tapi ya karena saya pemabuk, mabuk lagi dan terus menerus begitu halnya. Saya tidak ingat berapa kali dia juga memijiti, memberikan minyak angin, membuang bekas muntahan. Itulah Bagja. Nah dari situ banyak juga kita bercerita. Akhirnya dia menceritakan bahwa dia ini sebenarnya dari mana. Dan dia sendiri memang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Dia merantau itu kurang lebih pada saat dia cerita. Kami angkatan di tahun 2009 atau 2010, saya kurang pasti banget ya. Antara mungkin 2009 atau 2010 kami angkatan di Pama itu. Dan kami adalah lokal 1F Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, dia bercerita bahwa dia anak yatim piatu, dia ikut kakaknya di daerah Sungai Danau. Kakaknya beserta kakak iparnya, namun alhamdulillahnya kakak iparnya bekerja juga di salah satu perusahaan tambang besar juga di daerah Sungai Danau. Tapi dia mencobalah melamar di sana sini, tidak dapat. Dia cerita tuh di perjalanan. Dan ternyata dari cerita Bagja, ini ada yang sama dengan saya. Yang pertama hobi kita sama nih, hobi musik yang pertama ya. Yang kedua, dia bercerita dia pernah melamar di satu tempat di Banjarmasin, di depannya Duta Mall. Ini persis dengan yang saya lakukan. Tanggal, bulan, hari sama, kita interview sama. Tapi kita tidak mengenal pada saat itu. Kemudian kita diterima, kerja pun sama. Satu hari saya kabur nggak mau kerja, dia pun sama ternyata. Nah di situ banyak kesamaan, ngobrol lah kita. Wah ketawa-ketawa, mulailah saya agak mulai nggak mabuk. Tapi terkadang tetap masih mabuk juga. Cuman berkurang, karena dia banyak menghibur saya. Jadi dia menjelaskan masih punya adik perempuan, saya tidak ingat antara satu atau dua adik lagi, dan dia ingin menjadi tulang punggung buat meringankan beban kakak-kakaknya. Karena kakak Bagja ini kebetulan yang di Sungai Danau yang perempuan, bukan yang laki-laki. Kalau laki-laki adalah kakak ipar, dan dia masih punya tanggung jawab kepada adik-adiknya. Di situ yang dia jelaskan, makanya ketika masuk Pama, dia sangat bahagia banget. Bahagia banget, dia juga menunjukkan satu SMS ke saya, bahwa intinya dia akan membiayai adik-adiknya buat nanti sekolah. Dia juga memberikan suatu istilahnya suatu kebahagiaan dia tersendiri. Makanya bahagia banget nih sob, aku masuk Mama, nanti aku bisa nih nyokolan adikku dan sebagainya gitu. Adikku pasti bangga, aku juga bahagia katanya. Dan itu sama persis sih hal yang istilahnya saya rasakan juga. Saya ketika masuk Pama pasti memiliki mimpi. Kita semua yang masuk Pama itu pasti memiliki mimpi yang istilahnya tujuan baik untuk keluarga besar kita. Jadi singkat cerita, kemudian kami sampai di Sepinggan, nginep di Sepinggan, barulah besoknya kita diantar ke Indominco ya, di mana itu adalah Setpama, tempat pendidikan, pelatihan kami sebagai seorang mekanik dan sebagai seorang operator di sana. Nah di sana kebetulan saya pendidikan di Indominco sebagai ketua kelas. Nah singkat ceritanya dari hal tersebut sebenarnya di atas pas pendidikan ini kami tidak intens komunikasi. Artinya saya dengan Bagja
tidak begitu intens di dalam barak ya atau di mes. Karena memang saya sebagai ketua kelas juga yang istilahnya ya merangkul semua. Karena saya harus mengenal satu dengan yang lainnya, teman-teman dari mana saya catat. Bermacam-macam suku, budaya, adat ini semuanya, agama ini lengkap ya kalau di PAMA ya. Jadi beberapa teman-teman banyak lah. Cuma saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena poin di video ini adalah saya membahas almarhum Bagja. Nah dari situ, kemudian ketika 1 bulan pertama kita mendapatkan izin, ada izin pesiar atau mungkin izin libur lah intinya. Jadi kita keluar tuh dari hutan Indominco, kita diberikan kesempatan jalan-jalan ke Ramayana Bontang. Nah di saat jalan di Ramayana Bontang, kemudian kami keluar juga jalan kaki. Nah disinilah banyak momen yang saya ceritakan kepada tim-tim PAMA tadi. Karena saya ditanya mulai dari mana keakrabannya, saya ceritakan semua. Dan kemudian di situ ada nggak fotonya Bagja? Saya keluarkan beberapa foto, alhamdulillah saya punya pada saat itu. Foto-foto tersebut ketika saya di bis pertama kali menuju ke Bontang. Kemudian setelah di Bontang, libur tadi setiap hari Minggu. Itu saya foto tuh, ada foto di mana saya dengan Bagja di depan Kodim, foto berdua. Ada juga di depan tuh masih ada teman, ada Kairo, ada Johan, ada Sugianto, ada beberapa yang lain ya. Cuma saya lupa nama-namanya. Dan foto tersebut rata-rata saya berdua dengan Bagja, teman-teman yang lain tuh di belakang. Nah foto tersebut yang saya lihatkan kepada atasan-atasan PAMA atau tim PAMA tadi, ya bener lah, kalian kayak akrab banget gitu. Yang mereka melihat ya. Cuman memang foto ini sudah hilang karena saya waktu di Jakarta laptop saya terformat. Masih ada satu peluang saya bisa mendapatkan ini di laptop atau di komputer lah, lebih tepatnya komputer kakak saya memang agak jauh rumah dari sini ya, kurang lebih 3 jam lebih. Satu ketika saya akan coba cari ketika saya ke sana. Itu ada beberapa foto, mudahan sih masih ada saya bersama dengan almarhum Bagja. Nah dari foto tersebut disimpulkan bahwa memang ternyata kamu akrab banget sama Bagja. Kalau secara garis besarnya singkat banget, saya berhubungan artinya itu bersahabat ya. Mulai berkenalan dengan Bagja itu singkat semuanya. Dan memang tidak begitu menjelaskan antara saya dan Bagja membicarakan masalah alamat rumah. Padahal, kalau alamat rumah orang tua saya, orang tua kandung saya, dengan alamat kakaknya Bagja, berjarak kurang lebih 15-20 menit. Hitungannya nggak jauh. Tapi kami tidak pernah membahas hal ke sana. Nah, anehnya, pada saatnya tadi, ada telepon dari HO. Yang pertama adalah nomor panggilan terakhir nomor saya, Yusuf Pama, dari kontak handphonenya Bagja. Nah kemudian, yang tidak pernah istilahnya saya ada komunikasi dengan Bagja sama sekali. Tapi, ya mungkin itulah jalan yang di atas. Supaya, ya pastinya saya tidak bisa membalas kebaikan Bagja. Tapi, di peristirahatan terakhir, mungkin itulah yang bisa saya sedikit berikan gitu kan. Yang pastinya jauh dari semua kebaikan-kebaikan Bagja. Nah, singkat cerita dari obrolan tadi kita bahkan sampai sekitar jam 2 dini hari. Akhirnya ya udahlah kita tidur. Besok pagi kita berangkat ke rumah yaitu kakaknya Bagja di mana jenazahnya Bagja ada di situ. Pagi kami langsung ke situ, pagi-pagi banget supaya memang kita bisa mengantarkan Bagja ke pemakaman. Di situ kita ada obrolan. Nah, di sini obrolannya sebenarnya adalah Bagja ini kecelakaan tunggal dan ini di luar jam kerja. Tapi alhamdulillahnya dengan kebesaran hati HRD PAMA beserta istilahnya tim PAMA tetap memberikan santunan kepada almarhum Bagja. Ini salah satu juga kelebihan di PT PAMA Persada Nusantara ya. Padahal kalau hitungannya secara aturan ya kan, secara prosedural itu kan memang kecelakaan tunggal di luar jam kerja. Bahkan posisinya masih cuti. Alhamdulillah, tapi saya juga bahagia banget, bangga banget juga PAMA mau memberikan sumbangsihnya buat almarhum Bagja. Yang terlebih memang diperuntukkan buat keluarganya. Dan singkat cerita kita langsung ke pemakaman. Alhamdulillah saya beserta tim PAMA bisa mengantarkan jenazah Bagja sampai ke peristirahatan terakhir. Lalu dari situ kita pulang ke Adaro. Setelah pulang ke Adaro, kemudian beberapa bulan kemudian saya pulang ke rumah ya. Termasuk pertama ke rumah orang tua angkat saya yang ada di Martapura. Beliau akhirnya menceritakan ya memang kerjanya ternyata 2 dan Masya Allah banget ya. Bisa di PTP dan malam kadang menjadi perawat di Rumah Sakit Danusalak. Dan dari itu tidak terputus di situ cerita Bagja ini. Kemudian setelah saya cuti saya pulang ke tempat orang tua saya, orang tua kandung saya di daerah Sungai Danau. Dan ibu saya bercerita bahwa ada satu teman yang istilahnya kalau ngambil uang bareng
Suaminya itu kerjanya bersama dengan bapak saya satu perusahaan, ambil uangnya bareng istrinya dengan ibu saya, itu memiliki adik kandung kerja di Pama. Nah di sini kan saya baru menyimpulkan lagi, karena begini, angkatan lokal yang satu F itu sangat jarang orang yang nggak banyak. Nah di sini setahu saya Sungai Danau cuma Bagja. Dan saya ceritakan kepada ibu saya, "Ma, Bagja emang ayam bener mah ada, Mak. Kalau di Sungai Danau cuma Bagja namanya, Bagja Adinata. Orang Sunda," saya bilang. Langsung, "Iya." Nah dia belum lama meninggal, Mak. Paling ya 1 bulan yang lalu. "Iya kah? Itu sering diceritain. Alhamdulillah banget sekarang adik saya sudah kerja, Bu. Sudah bisa membantu keluarga." Itu ibu saya cerita dengan saya seperti itu ya. Ya memang saya sedih banget karena dengar cerita ibu saya di mana kakaknya Bagja itu mengisahkan kepada ibu saya seperti itu. Dengan adanya Bagja masuk di Pama itu banyak sekali membantu keluarganya, terutama keluarga yang ada di Bandung sana. Akhirnya saya ceritakan kepada ibu saya, begitulah keadaannya, Bagja Mak sudah nggak ada lagi. Gitu. Dan memang saya satu angkatan dan Bagja. Saya ceritakan kurang lebihnya kepada ibu saya. Dan akhirnya 2012 akhir saya resign dari Pama. Dan ini cerita Bagja masih lanjut lagi beberapa tahun kemudian. Setelah saya resign dari Pama, saya ke Jakarta, kurang lebih ada 8 tahun di Jakarta. Kemudian di tahun 2017 saya pulang ke Kalsel. Dan saya kembali lagi ke rumah ibu saya. Kemudian saya baru merintis beberapa usaha. Bertemulah secara online ya dengan seorang laki-laki. Dan ternyata ini adalah kakak iparnya Bagja. Yang tadi itu. Itu 2017. 2017 akhir saya bertemu dengan ternyata kakak iparnya Bagja dan saya tidak tahu ya. Padahal kami sudah mengenal kurang lebih bisa 5-6 bulan. Di suatu hari pun dia ke rumah saya mau ke Banjarmasin. Beliau memiliki usaha nih. Usahanya kayak gini nih. Ada akuarium. Kalau mungkin daerah teman-teman atau yang di daerah Sungai Danau mau cari kayak gini, dia punya usaha. Namanya Aira Aquatic. Itu adalah kakak kandungnya Bagja yang perempuan maksud saya, yang perempuan kakak kandung, yang laki-laki kakak ipar. Memiliki usaha bidang kayak gini lah pokoknya ya. Aira Aquatic termasuk besar di daerah Sungai Danau. Nah dia mampir tuh mau ke Banjarmasin, mampir ke rumah saya dan kemudian di situ ternyata ketemu kakak ipar saya. Ini ada berhubungan lagi. Kakak ipar saya ternyata berkawan dengan kakak iparnya Bagja di satu perusahaan tambang juga. Ngobrol lah mereka. Kenal lah sama ini, lu kenal lah. Begitulah. Ternyata ada ruang lingkupnya lagi dan belum sampai di sini. Kemudian hari pula mungkin sudah berjalan lagi ya 1 bulan kemudian kakak iparnya Bagja bekerja sama dengan saya ada satu usaha dan saya mengharuskan harus datang ke rumahnya karena memang kakaknya nggak bisa keluar sibuk. Saya antarkanlah barang. Ngobrol lah kami di situ sampai di setengah 12. Di setengah 12 malam obrolan mulai berlanjut lebih dalam. Ditanyain lah saya dulunya di mana gitu kan. Akhirnya saya bercerita pernah di Pama. Nah dari kalimat di Pama pas kakak kandungnya Bagja yang perempuan ini membawakan saya minuman. Saya dibawakan minuman, itu fresh tea ya, minuman dingin. Lalu, "Om, saya juga punya loh adik di Pama," gitu. Tapi, bentar teh, langsung gitu. Tapi saya spontanitas aja. Saya juga agak aneh ya, spontan. "Sebentar teh, adiknya teteh namanya Bagja Dinata." Langsung ngomong seperti itu. Dan itu secara saya tidak sadari dan memang merinding juga. Langsung, "Iya om, kok kenal?" Ya Allah teh, Bagja itu satu angkatan dengan saya. Saya bilang gitu kan. Dan saya termasuk akrab lah dengan Bagja. Pendidikan kami bareng. Dan kemarin waktu meninggalnya itu, di tahun 2011 itu, saya teh dengan tim Paman datang. Dan tetehnya bilang, ya malam itu tetehnya juga datang ke sana. Cuman kita memang tidak mengenal pada saat itu. Tapi sebenarnya teteh itu, kakak kandungnya Bagja sudah kenal dengan ibu saya. Kenalnya ya di bank lah, sering bareng gitu. Ya Allah om, ya begitulah. Saya juga yang sudah bertahun-tahun ya. Jadi kembali lagi cerita Bagja itu anggap aja 3 kali ya kan. Pada saat kejadian, kemudian saya cuti, setelah sekian tahun anggap aja 8 tahun lamanya, kemudian saya bertemu lagi secara tidak langsung dengan kakak iparnya, dengan kakak kandungnya, terbahas lagi. Saya ceritakan semua. Saya berikan foto saya juga pada saat itu.
Kalau saya tidak salah masih ada sih. Makanya nanti saya coba cari di tempat kakak kandung saya. Masih ada foto Bagja itu, saya simpan di laptop. Dulu sempat saya tunjukkan juga, tapi memang tidak banyak kepada kakak kandungnya. Seingat saya simpan di tempat kakak kandung saya. Nanti saya coba tunjukkan kalau memang ada di YouTube lagi ini. Nah, di situ bener-bener katanya, ya Allah, Om. Itu di setengah 12 malam. Saya ceritakan semua, bagaimana kebaikan Bagja pada saat itu nolongin saya. Dia juga cerita memiliki adik teh. Iya bener Om, cerita semua. Itulah perjalanan yang memang tidak tahu ya. Tiba-tiba di kemudian hari, orang yang pernah dekat dengan saya sebagai seorang sahabat dipertemukan kembali dalam wujud keluarganya melalui kakak iparnya, kakak kandungnya yang ternyata memang sudah akrab dengan saya dan baik dengan keluarga saya. Ya, alhamdulillah. Dan memang ini sekali lagi adalah kisah nyata, benar-benar saya alami sendiri. Dan teruntuk almarhum Bagja, kita doakan, kita kirimi Fatihah buat almarhum Bagja Hadinata. Dia banyak sekali istilahnya buat saya pribadi, banyak membantu saya, dan benar-benar sosok teman dan sahabat perjuangan di PAMA. Walaupun kami tidak begitu panjang mengenalnya, tidak dari kecil, tapi benar-benar komunikasi sebenarnya intens dan kami sering nyambung dalam perihal komunikasi dan sebagainya. Nah, mudahan ini bisa menjadikan manfaat, walaupun mungkin hanya sedikit bagi Anda, bagi saya ini sangat luar biasa. Dan sekali lagi, kita akan kirimkan Fatihah buat almarhum Bagja Hadinata. Dan saya berterima kasih kepada PAMA maupun keluarga besar PT PAMA Persada Nusantara yang banyak sekali juga membantu, terutama pada saat proses pemakaman Bagja, dan juga banyak membantu juga kepada saya pribadi. Insya Allah bakalan lagi kita ketemu di next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.